Siapa di antara kalian yang senang melihat daerah lain lebih maju? Siapa di antara kalian yang senang ketika melihat ada teman-teman kita di provinsi lain tersenyum karena daerahnya dibangun oleh pemerintah, infrastrukturnya dibenahi? Tulis di komentar di bawah. Nah, di episode kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan ke Papua. Ya, betul sekali. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk mereact salah satu video. Kira-kira berapa tahun terakhir ini, perubahan apa saja yang dialami oleh masyarakat Papua. Apakah itu jauh lebih baik atau jauh lebih buruk? Kita akan lihat di video ini bersama-sama. Saya secara pribadi belum pernah ke Papua, tapi saya punya pengalaman yang sangat luar biasa sekali dengan teman-teman saya yang berasal dari Papua. Oke, kita langsung saja lihat videonya seperti apa. Saya tidak sabar lagi untuk mengajak kalian tak putar sekeliling Papua. Kira-kira perkembangannya seperti apa? 3. Wow, kita dibuka dengan pembukaan yang sangat luar biasa sekali. By the way, teman-teman, silahkan subscribe channel ini. Tidak seperti dulu kita pakai dayung dan perahu taruh ke sana. Jadi, terima kasih banyak pemerintah sudah perhatikan kita punya nasib di sini. Saya dan semua warga di sini sudah usaha baik. Wow, ini stadion ya, teman-teman. Oke, subscribe dulu channelnya yang produksi video ini. Papua disebut-sebut sebagai surga kecil jatuh ke bumi, tanah damai dan rumah nyaman bagi beragam flora dan fauna. Wow, pantai hingga pegunungan tingginya dengan pepohonan hijau rimbun, bak permadani hijau luas membentang memberikan sensasi eksotisme yang jarang ditemui di kawasan lainnya di Indonesia. Berlimpahnya keragaman hayati itu telah membuat kagum para naturalis dan penjelajah dunia dari berabad silam. Iya, teman-teman. Mulai dari puluhan infrastruktur dan perbaikan di Papua telah dibangun dan diresmikan. Presiden berharap dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di timur Indonesia akan dapat memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Amin, teman-teman. Sangat luar biasa. Image dari bumi cendrawasih yang masih kurang dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia rupanya membuat banyak orang yang kurang mengetahui seperti apa potret Papua saat ini. Ya, saya juga penasaran seperti apa perkembangannya. Bagi kamu yang penasaran dan ingin mengetahui ada progres apa saja di Papua saat ini, kalian wajib simak vlog berikut ini. Mari datang ke Papua karena kami sudah siap untuk menerima teman-teman semua. Papua torang bisa. Torang bisa. Torang bisa. Torang bisa itu kita bisa ya. Torang bisa. Torang bisa. Papua bisa. Luar biasa. Pembangunan. Di Papua terdapat Stadion Lukas NMB atau yang lebih dikenal dengan Stadion Papua Bangkit yang telah digunakan pada pembukaan PON ke-20 kemarin. Presiden Jokowi juga telah meresmikan 6 gedung fasilitas lainnya di Stadion Megah ini, yaitu arena akuatik, arena panahan, arena kriket, arena hoki dalam dan luar ruangan, arena sepatu roda, dan arena dayung. Stadion Megah ini meraih 3 rekor muri atas inovasi pembangunan instalasi tekstil dakring terpanjang, atau dom terluas tanpa baut, dan atap baja lengkung terpanjang. Venue perhelatan PON 20 yang dibangun oleh PT PP ini mempunyai berbagai inovasi dan kecanggihan konstruksi. PT PP sangat bangga dapat dipercaya oleh pemerintah untuk mengerjakan salah satu gedung perhelatan PON ke-20 ini. Istora ini juga memiliki bentuk yang unik, yaitu seperti rumah adat Honai dengan atap yang melengkung. Salah satu bangunan kebanggaan masyarakat Papua ini mulai dibangun sejak November 2018 lalu. Stadion yang terletak di Kabupaten Jayapura, Papua ini disebut-sebut sebagai stadion terbaik dan termegah kedua yang ada di Indonesia setelah Gelora Bung Karno di Jakarta. Luar biasa sekali loh. Saya baru tahu kalau stadionnya. Progres Papua selanjutnya adalah Papua Youth Creative Hub, yang dimana merupakan Silicon Valley-nya Papua. Tak hanya pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi juga sangat memperhatikan terkait pengembangan SDM di Papua. Saya kepengen pembangunan juga Papua Youth Creative Hub yang groundbreaking-nya dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021 kemarin adalah sebagai bukti. Dengan adanya Papua Youth Creative, Presiden berharap talenta muda Papua bisa dibina dengan baik. Silicon Valley Papua ini diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan talenta-talenta hebat di tanah Papua.
menjadi pusat kreatif anak-anak muda Papua dalam memperkuat ekosistem inovasi yang ada. Bangunan Papua Youth Creative Hub ini nanti diantaranya akan dilengkapi dengan ruang co-working space, Pak Presiden Jokowi kapan ruang teater ini untuk pengembangan seni dan budaya, ruang dengan riset, TT lagi. kuliner space, dan kesehatan. Kita juga pengen kayak Nantinya gini. juga rencananya akan dilengkapi dengan ruang asrama, lahan parkir berkapasitas 53 mobil, 154 motor. Wow. Adanya Papua Youth Creative Hub ini, kami akan mewadahi seluruh pemuda-pemudi yang ada di tanah Papua yang memiliki bakat, talenta, semangat untuk membangun, dapat bergabung bersama kami. Kami yakin kami dapat ikut membangun bangsa dan negara ini dengan Luar semangat, dengan biasa daya di juang kami dan pembangunan dengan di sana bakat ya, yang kami miliki. teman-teman. Kami mohon dukungan kepada Presiden Republik Indonesia. Kami siap untuk membangun Indonesia dari timur negeri ini, dari Papua. Mohon dukungannya dan semoga sukses dan jaya pergerakan Papua muda inspiratif untuk Indonesia. Progres Maju selanjutnya terus adalah Papua. pembangunan Jalan Trans Papua. Wow, ini Akses yang menuju sejumlah wilayah luar yang ada di biasa Provinsi sekali loh, Papua teman-teman. sebentar Trans lagi Papua. bakal semakin mudah. Jalan Trans Megah Papua dengan sekali, bentang teman-teman. sejauh 3.462 km tidak lama lagi akan selesai. Menurut berita yang beredar, pengerjaan proyek Jalan Trans Papua sekarang hanya menyisakan 16 km saja. Tepatnya pada ruas jalan Wamena, Jayapura, yang sekarang pengerjaannya masih sedang dikerjakan. Apabila jalan Wamena ke Jayapura selesai dikerjakan, maka jalan Trans Papua nantinya saling terhubung hingga ke wilayah perbatasan Indonesia sampai ke Papua New Guinea. Lalu dengan adanya jalan Trans Papua, maka wilayah-wilayah yang terisolasi di Papua Barat dan Papua bakal semakin terbuka aksesnya. wow. Saya hanya bisa bilang wow sih teman-teman. Kalau lihat Tidak akses hanya itu, semua Jalan terbuka. Trans Papua juga akan meningkatkan konektivitas serta kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dan Papua. Adanya Jalan Trans Papua juga sebagai perwujudan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan sosial sekaligus sebagai kemajuan dari representasi rakyat Papua Barat dan Papua di masa mendatang. luar biasa teman-teman. Progres selanjutnya adalah Keindahannya. pembangunan jembatan Yutefa yang sebelumnya bernama Halte Camp. Jembatan Yutefa ini berdampingan dengan Tol Trans Jawa dan MRT yang dilambangkan sebagai pencapaian pembangunan Indonesia di bidang infrastruktur. Panjang bentang utama jembatan Yutefa mencapai 732 meter dan menghubungkan kawasan utama kota Jayapura dengan distrik Muara Tami. Saat peresmian setahun lalu, Jokowi mengatakan jembatan Yutefa telah menjadi landmark Papua yang juga memiliki beberapa manfaat strategis, yakni sebagai solusi pemecahan kepadatan penduduk di kota Jayapura. Jembatan tersebut juga mempersingkat waktu tempuh sekitar 70 menit dari kota Jayapura menuju distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara PLBN Skau. Manfaat lainnya adalah sebagai sarana pendukung Pekan Olahraga Nasional yang telah diselenggarakan di Papua. Jembatan Yutefa mendapatkan 2 rekor dari Muri. Yang pertama adalah pembangunan dapat jembatan rekor pertama Muri lagi. dengan pelengkung dibuat utuh di tempat lain, lalu dibawa ke lokasi. Rekor yang kedua adalah rekor pengiriman jembatan rangka baja Luar utuh biasa dengan jarak sekali. terjauh dan pemasangan jembatan rangka baja utuh terpanjang. Maka tak heran Bank Indonesia menyatakan pemasangan gambar jembatan Yutefa pada pecahan uang khusus baru Rp75.000 yang merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua. Luar biasa sekali loh. Program yang luar biasa untuk kami di kampung ini, dan saya berterima kasih untuk pemerintah sudah dibangun jembatan merah yang begitu megah untuk kami di Papua, membantu akses kami dalam kegiatan hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Wow. Saya hanya bisa Yang ke bilang wow pasar, teman-teman. Belanja, Tidak bisa berkata-kata jualan, yang lain ya ketemu teman-teman. keluarga yang di kota. Kita sudah tidak lagi lewat laut, tapi kita lewat jembatan. Wow. Rasanya bahagia sekali. Keren loh teman-teman. Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua digunakan untuk bidang sumber daya alam termasuk jalan, jembatan, pemukiman, dan perumahan. Pada era masa pemerintahan Presiden Jokowi telah dibangun beberapa bandara,
Bandara Wamena pun yang dulu disebut-sebut sebagai kandang ayam sekarang sudah terlihat megah dan berkelas. Sementara bandara yang dibangun lainnya adalah Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nebire Baru, dan Bandara Mopah. Tak ketinggalan ada 4 bandara lainnya yang berada di Provinsi Papua Barat, yakni Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja IV, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fakfak. Benar-benar luar biasa ya teman-teman. Selain bandara, juga dilakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan seperti Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomoko, Pelabuhan Mor, dan Pelabuhan Serwai, serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Progres lainnya adalah perataan listrik juga persamaan harga BBM dengan Pulau Jawa. Selain itu tentunya pembangunan fasilitas pos lintas batas negara yang rencananya akan rampung Maret 2022 mendatang. Sangat luar biasa. Pos lintas batas negara Republik Indonesia Papua Nugini (PLDNSPO) ini sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa. Karena bangunan ini sangat megah, menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Dan ini masyarakat yang dulu tadi terisolir jadi tidak terisolir lagi. Mata ya teman-teman. Dari negara-negara sekitar Pasifik ini mereka datang melihat bangunan megah ini di sini sampai di perbatasan saja mereka bisa tahu bahwa Indonesia maju. Amin. Nah itu dia tadi vlog tentang progres di Papua sampai akhir Desember 2021 ini. Jika kamu suka dengan isi vlog ini silahkan klik like, komen, dan tulis ide kamu kira-kira pembangunan apa lagi untuk kemajuan Papua. Teman-teman, kalau melihat video seperti ini saya jadinya semangat sekali ya. Wow, kita tidak menyangka bahwa ada banyak pembangunan yang di Papua, infrastrukturnya dibenahi, dan sebelumnya akses jalan yang susah untuk masyarakat dibangun sangat luar biasa sekali oleh pemerintah Indonesia. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Saya pribadi sangat bahagia sekali ketika melihat pembangunan seperti ini. Ya, saya yakin kalian semua yang ikut menonton video ini pasti ikut terharu dan merasakan bagaimana kesejahteraan untuk masyarakat di Papua itu sangat luar biasa sekali. Teman-teman, saya jadi iri ya, ada youth kreatif yang dibangun di Papua. Saya berharap sih di daerah sini juga kalau bisa ada ya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena kami juga pengen kedepannya anak-anak muda itu ada wadah untuk kreativitas, untuk menolong mereka. Saya juga pengen hal-hal seperti itu dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena hanya dengan itu saja yang kita bisa berantas ketertinggalan yang ada. Dengan membenahi SDM kita, maka saya yakin sumber daya alam kita akan dimaksimalkan dengan baik. Teman-teman, ini sebuah perjalanan yang sangat luar biasa sekali. Di episode ini saya jadi semangat kembali untuk menjalani hari-hari dan membuat terus konten-konten yang menarik buat kalian semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan buat teman-teman yang mau pengen dukung channel ini jauh lebih kembang, di situ ada tombol terima kasih, teman-teman bisa klik, membantu berapapun. Teman-teman bisa membantu di situ, berapapun ada di situ, berapapun donasi atau sumbangan yang teman-teman berikan itu akan digunakan untuk membuat konten-konten di channel ini jauh lebih baik. Peace.